Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, pada hari ini kita akan belajar tentang model-model pembelajaran kurikulum merdeka. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 1 yang bernama Nur Prasetyani, Wiji Lestari, dan Nafsiani Hasanah. Pendahuluan. Ada latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan penulisan. Latar belakang. Model-model pembelajaran kurikulum dalam tingkat satuan pendidikan sangat penting pada saat ini. Model pembelajaran penting pada berlangsungnya proses belajar mengajar. Rumusan masalah. 1. Apa definisi model pembelajaran kurikulum merdeka? Yang kedua, apa saja macam model pembelajaran kurikulum merdeka? Tujuan penulisan. Untuk mengetahui apa definisi model-model pembelajaran kurikulum merdeka. Yang kedua, untuk mengetahui apa saja macam-macam model pembelajaran kurikulum merdeka. Untuk pembahasan, yang pertama, definisi model-model pembelajaran kurikulum merdeka. Yang kedua, macam-macam model pembelajaran kurikulum merdeka. Definisi model pembelajaran kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka atau sering disebut dengan kurikulum merdeka belajar merupakan konsep pendidikan yang mencoba untuk memberikan kebebasan lebih pada siswa dalam mengeksplorasi minat dan bakat mereka sendiri serta mengembangkan potensi pribadi secara holistik. Lalu yang kedua, macam-macam model pembelajaran kurikulum merdeka. Macam-macam model pembelajaran kurikulum merdeka ini dibagi menjadi 5, yaitu model Project Based Learning atau PJBL. Yang kedua, model Problem Based Learning atau PBL. Yang ketiga, model Inquiry Based. Yang keempat, model Discovery Learning. Lalu yang kelima, model Cooperative Learning. Untuk pembahasannya kita bahas satu-satu. Yang pertama, model Project Basic Learning atau PJBL merupakan model pembelajaran yang memulai atau berangkat dari sebuah proyek untuk memperoleh ilmu pengetahuan. Sintaknya, 1. Bermulai dari pertanyaan, start with the essential question. Yang kedua, merancang kegiatan proyek, yaitu design a plan for the project. Yang ketiga, membuat jadwal aktivitas, create the schedule. Lalu yang keempat, melakukan penilaian, assess the outcome. Yang kelima, refleksi pengalaman yang didapat, evaluated experience. Yang kedua, model basic learning atau PBL merupakan pendekatan yang menanamkan pengetahuan baru kepada siswa dengan menghadirkan masalah di awal untuk dipecahkan oleh siswa. Sintaknya, guru menjelaskan orientasi masalah. Yang kedua, guru mengorganisasi peserta didik atau siswa. Lalu yang ketiga, guru memberikan bimbingan kepada mereka. Yang keempat, mengembangkan hasil karya. Yang kelima, melakukan analisis dan evaluasi. Lalu yang ketiga, model Inquiry Based Learning, yaitu merupakan pembelajaran yang memungkinkan siswa secara mandiri mengajukan pertanyaan, melakukan penelitian atau penelusuran, mengikuti tes atau penelitian untuk mendapatkan informasi yang mereka butuhkan. Sintaknya, pertama, memiliki orientasi, lalu yang kedua, merumuskan masalah, yang ketiga, merumuskan hipotesis, yang keempat, mengumpulkan data, lalu yang kelima, menguji hipotesis, yang keenam, merumuskan kesimpulan. Selanjutnya, pengertian model Discovery Learning. Model pembelajaran yang menekankan pada proses memahami secara aktif dan mandiri suatu konsep materi untuk menarik kesimpulan. Sintaknya, yaitu perencanaan, stimulasi, identifikasi masalah, pengumpulan data, pengolahan data, pembuktian, serta menarik kesimpulan. Selanjutnya, pengertian model Cooperative Learning.
Cooperative learning adalah model pembelajaran kelompok dengan volume tertentu yang tujuannya untuk mendorong anggota kelompok mencapai hasil belajar yang maksimal. Sintaknya, menyampaikan tujuan dan mempersiapkan siswa. Yang kedua, menyajikan informasi. Lalu yang ketiga, mengorganisir siswa ke dalam kelompok belajar. Yang keempat, membantu kerja kelompok dan belajar. Yang kelima, melakukan evaluasi. Lalu yang keenam, memberikan pengakuan atau penghargaan kepada siswa. Kesimpulan dari model-model pembelajaran ini tadi yaitu, maka model-model pembelajaran dalam konteks kurikulum merdeka dapat disimpulkan bahwa pendekatan ini memberikan kebebasan kepada siswa untuk lebih aktif dan mandiri dalam proses pembelajaran. Model-model seperti Project Based Learning, Problem Based Learning, Inquiry Based Learning, Discovery Learning, dan Cooperative Learning menjadi strategi yang dapat mendukung terwujudnya pembelajaran yang lebih relevan, inklusif, dan berkualitas. Saran 1. Pengembangan keterampilan kepada guru. Lalu yang kedua, mengintegrasikan teknologi. Yang ketiga, mengembangkan materi pembelajaran. Yang keempat, memonitoring siswa dan melakukan evaluasi kepada siswa. Lalu yang kelima, yang terakhir adalah partisipasi orang tua terhadap berlangsungnya pembelajaran. Demikian presentasi dari kelompok kami. Mungkin ada pertanyaan yang akan ditanyakan. Terima kasih. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.